Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim, kita tentu sering mendengar kata kiamat yang merupakan bagian dari rukun iman. Oleh sebab itu, keyakinan terjadinya kiamat juga menjadi pondasi iman bagi umat Islam. Ada dua pengertian kiamat, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang besar atau berakhirnya peradaban manusia di dunia. Pada hari kiamat itu akan ada hari akhir, kematian, kebangkitan, yaumul mahsyar, pengadilan akhir, keputusan seluruh nasib umat manusia di surga atau neraka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan kiamat akan terjadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk melalui Al-Quran maupun sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 peristiwa yang bakal terjadi sebagai tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau yaumul akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya atau dihisab. Berdasarkan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikitnya terdapat 10 tanda-tanda atau kejadian yang akan menimpa umat manusia sebelum datangnya hari kiamat. Apa sajakah itu? 1. Keluarnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan. Dajjal sendiri nanti akan keluar dari negeri Persia. Persia tergolong dalam suatu suku pada negara Iran. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di muka bumi selama 40 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dalam 40 hari itu, satu hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari selanjutnya sama seperti hari-hari seperti biasanya. 2. Keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti nama Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdilah yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai di Damaskus, mereka sholat berjamaah yang dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdullah atau Imam Mahdi sebelum sampai menemui Dajjal. Maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihi salam dengan memegang kedua sayap malaikat serta rambutnya seperti basah menetes-neteskan air ke bumi. Saat itu, semua muslim menyaksikan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka sholat berjamaah, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menemui Dajjal. Setelah sampai, Nabi Isa langsung berburu Dajjal untuk kemudian membunuhnya. Setelah Dajjal terbunuh, nantinya pengikut Dajjal akan berlarian untuk bersembunyi di balik pohon dan batu. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj seperti mata mereka terlihat sipit namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada firman Allah yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekat kedatangan janji yang benar atau hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Lalu mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini."
bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. 5. Keluarnya binatang melata. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa binatang tersebut akan muncul dan dapat berkomunikasi seperti halnya manusia. Binatang tersebut nantinya akan mendatangi orang-orang yang kembali kufur setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Binatang itu akan menasihati dan mengingatkan orang-orang yang kembali kufur. Binatang itu akan tersebar di seluruh dunia dan akan menandai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Keluarnya api dari kota Aden. Aden merupakan sebuah kota di Yaman. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa di bawah kota Aden itu kini terdapat api yang cukup panas, dan api itu bisa keluar setiap saat dan bisa membakar siapapun. Subhanallah. Yang ke-7, 8, dan 9 munculnya 3 gerhana. Gerhana tersebut muncul di 3 bagian bumi. Pertama pada bumi bagian timur seperti Asia, kedua di bagian barat seperti Amerika dan lainnya, dan ketiga di bagian Jazirah Arab. Selain gerhana, pada saat itu juga dibarengi dengan datangnya banyaknya bencana. Dan yang ke-10, terbitnya matahari dari sebelah barat. Di saat itulah pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda-tanda yang terakhir. Maka seperti kata Rasulullah, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sebenarnya tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi tidaklah berurutan, tidak terkecuali riwayat Muslim dari Hudzaifah. Salah satu hadis sahih yang berkaitan dengan kiamat yang pasti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis serta diakui oleh para ulama. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Lalu ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebutkan kabut, dajjal, binatang atau at-tabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Tanda-tanda kiamat dalam hadis ini disebut sebagai tanda-tanda kiamat kubro atau hari akhir. Ada 10 tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kesimpulan dari kajian hadis-hadis terkait tanda-tanda kiamat ini, kepastian urutannya pun masih diperdebatkan hingga saat ini. Begitu juga waktu kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebut belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa sahabat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.